Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang kurang lebih artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha Suci Zat yang menguasai seluruh alam raya ini, yaitu Zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji seberapa jauh, seberapa baik amal kita semua. Maka Allah mempertemukan kita di bulan Ramadan. Ini pun merupakan ujian bagi kita semua. Apa ujiannya? Yang pertama, ujiannya adalah Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita semua bahwa setan dibelenggu ketika bulan Ramadan ini. Sehingga ketika di bulan-bulan yang lain musuh kita ada dua, yakni nafsu dan setan, di bulan ini musuh kita hanya satu saja, yakni nafsu belaka. Maka di bulan Ramadan ini kita pun diuji dengan hanya menghadapi satu musuh, yakni nafsu. Apakah kita berhasil menghadapi ujian demi ujian di bulan Ramadan ini? Sehingga kalau berhasil, Allah janjikan kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Tetapi ketika tidak berhasil, itu menunjukkan betapa lemahnya kita hanya menghadapi satu musuh saja, yakni nafsu. Kita tidak mampu, apalagi ketika di bulan-bulan yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala telah melepaskan kembali setan-setan, nanti tentu saja lawan kita akan semakin berat. Ini ujian yang pertama. Kemudian ujian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan pahala demi pahala, sebagaimana mungkin yang telah banyak kita ketahui bahwa di bulan Ramadan ini satu amalan sunnah akan dilipat gandakan seolah menjadi mengerjakan amalan fardu, sedangkan satu amalan fardu dikerjakan dilipat gandakan menjadi 70 kali berdasarkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjadi ujian bagi kita. Apakah kita tertarik amal demi amal di bulan Ramadan ini, atau kita justru menyikapinya dengan biasa saja? Maka para ulama mengatakan bahwa di bulan Ramadan ini seperti pasar. Di bulan Ramadan ini seperti pasar, di mana semua ada kebaikan di sana, ada semua yang kita butuhkan di pasar itu ada. Maka kemudian di situ semua orang mengambil untung. Penjualnya merasa beruntung karena bisa melariskan dagangannya. Kemudian ada orang yang merasa beruntung karena membeli dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dia perlukan. Maka siapakah yang rugi? Yang rugi adalah mereka yang hanya melihat-lihat di pasar itu. Maka di bulan Ramadan ini kita tahu banyak pahala-pahala. Tetapi kalau kita hanya melihat saja, maka tiba-tiba ketika orang ke pasar hanya melihat-lihat saja, suatu saat, satu waktu kemudian akhirnya pasar itu tutup. Ternyata dia tidak dapat apa-apa. Sama halnya yang orang masuk pada bulan Ramadan, kemudian dia tahu banyak ini pahala, itu pahala, ini pahala, itu pahala, tapi dia tidak mengambil satu keuntungan apapun. Kemudian tiba-tiba bulan sudah berganti menjadi bulan Syawal, pasarnya tutup, Ramadan selesai, dia tidak mendapat apa-apa. Alangkah sangat ruginya hal tersebut. Kaum muslimin yang berbahagia, para ulama mengatakan bahwa banyak hal pelajaran yang kita bisa ambil kesimpulan dari Ramadan ini. Yang pertama, bahwa ketika di bulan Ramadan, waktu enak-enaknya makan, waktu enak-enaknya minum, yakni ketika siang hari enaknya minum es, tapi kita dilarang makan. Tapi waktu enak-enaknya tidur di malam hari jam 3, setengah 4, justru kita diperintah untuk makan. Ini adalah satu pelajaran bagi kita bahwa kita ini adalah seorang hamba. Karena kita seorang hamba, waktunya diperintah makan, ya kita makan. Waktunya dilarang makan, ya kita tidak makan. Inilah satu pelajaran yang harus menjadi prinsip bagi kita. Maka apapun perintah Allah, baik itu di dalam Ramadan atau di luar bulan Ramadan, menjadi pelajaran bagi kita untuk kita laksanakan sepenuhnya. Barang siapa yang ketika hidup dia
dia sikapi, dia punya prinsip seperti bulan Ramadan, bahwa seperti tadi hanya mengamalkan apa yang diperintah Allah, kemudian meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dia pegang teguh itu, maka ketika dia meninggal, dia pasti akan merasa seperti hari raya. Tapi barang siapa yang hidupnya seenak dia, seolah seperti orang yang tidak puasa, apa maunya dia kerjakan, maka ketika dia meninggal, ketika Allah panggil dia akan ketakutan. Hari raya tidak seperti hari raya. Sebaliknya orang yang muslim, orang yang mukmin, orang yang muttaqin, maka ketika dia meninggal dunia, dia akan sangat bergembira karena berjumpa dengan Tuhannya setelah sekian lama berpuasa. Kematian layaknya hari raya. Inilah yang kita cita-citakan sehingga kita meninggal dengan husnul khatimah. Inilah pelajaran yang kita ambil dari bulan yang suci, bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik dan hidayah kepada kita semua, bisa melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah sampai nanti Israel menjemput kita. Allahumma amin. Kami kira itu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk diri pribadi kami, juga seluruh kaum muslimin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.